Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen kepemimpinan, saya Tiara Anggarulan dan teman-teman saya yaitu Fahmi Nur Hanifah, Hilda Wahyuwardini, Muhammad Fadil Ihsani, dan Rendito Mahardika Wijaya akan mempresentasikan salah seorang tokoh Indonesia yang berhasil dalam manajemen kepemimpinannya, yaitu Ignatius Jonan. Nah, siapa sih Ignatius Jonan itu? Ignatius Jonan lahir di Singapura pada tanggal 21 Juni 1963 dan sekarang beliau sudah berusia 57 tahun. Ignatius Jonan adalah pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Indonesia sejak 14 Oktober 2016 hingga 20 Oktober 2019. Sebelumnya, Ignatius Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia sejak 27 Oktober 2014 hingga direshuffle oleh Presiden Joko Widodo dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi pada tanggal 27 Juli 2016. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero pada tahun 2009 hingga 2014. Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama pada PT tersebut sesuai dengan penugasan pemerintahan melalui Kementerian BUMN yang dipimpin langsung oleh Menteri BUMN itu sendiri, yaitu Sofyan Djalil, menggantikan Roni Wahyudi yang menjabat sejak September 2005, yang kemudian Roni diangkat kembali oleh pemerintah sebagai anggota Dewan Komisaris PT Industri Kereta Api atau INKA. Jonan diangkat kembali pada tanggal 25 Februari 2009. Kemudian, Ignatius Jonan terpilih kembali sebagai Direktur Utama PT KAI Persero pada tahun 2013 oleh Menteri BUMN. Saat itu Dahlan Iskan. Nah, pada 26 Oktober 2014, Ignatius Jonan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dalam susunan Kabinet Kerja Joko Widodo. Setelah hampir 2 bulan pasca terjadi kekosongan jabatan Menteri SDM, sejak Archandra Tahar diberhentikan pada 15 Agustus 2016 oleh Presiden Joko Widodo karena permasalahan dui kewarganegaraan. Pada 14 Oktober 2016, Jonan kembali masuk ke dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan diangkat menjadi Menteri SDM bersama Archandra Tahar yang diangkat sebagai Wakil Menteri ESDM. Riwayat pendidikan Ignatius Jonan. Dahulu beliau bersekolah di SMA Katolik St. Louis I Surabaya pada tahun 1982. Kemudian, beliau melanjutkan S1 akuntansi di Universitas Airlangga pada tahun 1986. Beliau mengambil S2 International Relations and Affairs di Fletcher School of Law and Diplomacy pada tahun 2005. Karir Ignatius Jonan. Beliau pernah menjabat sebagai direktur di Private Equity City Jasa Keuangan Industri pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Kemudian, Chief Executive Officer di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero Perbankan Investasi Industri pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Kemudian, Managing Director di Investment Banking City Jasa Keuangan Industri pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Kemudian, Chief Executive Officer PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 sampai sekarang. Kepemimpinan Ignatius Jonan di PT KAI. Yang pertama, tidak ada kepentingan pribadi. Hal tersebut dibuktikan oleh Ignatius Jonan dengan penghasilannya di Citibank jauh lebih besar daripada saat ia menjabat sebagai Direktur PT KAI. Yang kedua, Ignatius Jonan memiliki karakter tegas, keras, dan tanpa kompromi. Karakter tegas dan keras tersebut ditunjukkan Ignatius Jonan dalam broadcasting message yang rutin dikirimkan pada pegawainya. Sistem broadcasting message berfungsi untuk menegur atau memberikan masukan kepada anak buahnya yang dianggap lalai serta tidak profesional dalam bekerja. Lalu yang ketiga, Ignatius Jonan memiliki sikap konsisten antara perkataan dan perbuatan. Prinsip Ignatius Jonan sebagai pemimpin adalah kesesuaian perkataan dan perilaku.
Bagi Ignatius Jonan, pemimpin adalah contoh yang akan diikuti anak buahnya. Lalu yang keempat, Ignatius Jonan turun langsung ke lapangan. Jonan sering berkeliling ke stasiun untuk sekedar bertemu dan mendengar keluh kesah pegawai di daerah. Ignatius Jonan berdiskusi dengan pegawai akar rumput untuk memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi. Ignatius Jonan tidak hanya berkeliling ke stasiun, tapi ia juga merasakan pelayanan baik dari tingkat ekonomi sampai eksekutif pelayanan PT KAI. Lalu yang kelima ialah concern terhadap bawahan. Menurut Jonan, KAI adalah perusahaan yang melayani publik. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang bisnisnya melayani publik pegawainya bergaji kecil? Karir Kementerian Ignatius Jonan di Kementerian Perhubungan. Langkah pertama sebagai menteri adalah dengan menugaskan Direktur PT KAI selanjutnya Edi Sukmoro untuk meningkatkan kapasitas kereta api dari 200 juta orang menjadi 600 juta orang dan angkutan barang menjadi 60 juta ton dalam 5 tahun ke depan dari sebelumnya 30 juta ton sepanjang tahun. Ia juga menolak pengawalan Fourier pada hari pertama menjabat sebagai menteri. Ignatius Jonan juga menjanjikan akan menyelesaikan konsep tol laut dalam waktu 2 minggu setelah menjabat. Ia juga memberlakukan piket bergiliran pada hari Sabtu dan Minggu di Kementerian Perhubungan. Karir Kementerian Ignatius Jonan. Namanya mencuat sebagai calon Menteri Perhubungan setelah tersebarnya berita bahwa ia tak pulang 15 hari dan tidur di kereta untuk mengawasi pelayanan PT KAI. Dahlan Iskan, Menteri BUMN waktu itu, mendoakan agar dirinya diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Dan doa ini terkabul saat ia ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja. Kemudian, langkah pertamanya sebagai menteri adalah dengan menugaskan Dirut KAI selanjutnya, yakni Edi Sukmoro, untuk meningkatkan kapasitas kereta api yang tadinya 200 juta orang menjadi 600 juta orang, dan angkutan barang menjadi 60 juta ton dalam 5 tahun ke depan dari sebelumnya 30 juta ton sepanjang tahun. Ia juga menolak pengawalan Fourier pada hari pertama menjabat. Jonan juga menjanjikan akan menyelesaikan konsep tol laut dalam waktu 2 minggu setelah ia menjabat. Kemudian, Jonan diberhentikan dari jabatan Menteri Perhubungan pada tanggal 27 Juli 2016 dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Lalu catatan-catatan kinerja sebagai Menteri SDM diantaranya mengambil alih Blok Rokan. Blok Rokan termasuk salah satu blok migas yang bernilai strategis. Memiliki luas 6.220 km, Blok Rokan mempunyai 96 lapangan dengan 3 lapangan yang menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas, dan Bekasap. Karenanya, Blok Rokan menyumbang 26% dari total produksi minyak bumi nasional. Blok Rokan dikelola oleh Chevron sejak 1971. Tapi kini Pertamina akan mengelolanya secara full 100% mulai dari tahun 2021. Hal tersebut akan meningkatkan kontribusi Pertamina menjadi lebih kurang 60% dari produksi nasional. Berdasarkan data dari pertama beroperasi di tahun 1971 hingga 31 Desember 2017, Blok Rokan telah memproduksi 11,5 miliar barel. Kemudian, menggagas BBM satu harga. Tidak semua warga Indonesia sudah mendapat akses yang sama untuk BBM. Bagi banyak daerah, terutama yang terpencil di luar Pulau Jawa, BBM tergolong langka serta dihargai tinggi berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Harga BBM bervariasi, yakni antara 20.000 per liter hingga 100.000 per liter. Kemudian, ia menggagaslah program BBM satu harga, terutama untuk solar dan premium. Kemudian, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjalankan program tersebut yang difokuskan pada daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Jonan mengungkapkan
Jokowi memberikan arahan untuk membangun 160 titik penyalur BBM satu harga sepanjang 2017 hingga 2019. Tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Ignatius Jonan adalah perpaduan antara adaptif dan demokratis. Adaptif. Gaya ini terlihat dari background Jonan yang sama sekali berbeda dari pekerjaannya yang sekarang. Jonan mampu menyesuaikan diri dan membentuk suatu perubahan yang luar biasa di dalam manajemen PT KAI. Demokratis. Jonan selalu terjun ke lapangan untuk berdiskusi dengan pegawainya. Dia hampir selalu tidak berada di kantornya. Dia juga selalu mementingkan kepentingan publik dan senantiasa melayani secara langsung. Ignatius Jonan. Leadership is a half talent, a half journey. Kepemimpinan itu setengah bakat, setengah perjalanan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang tidak jelas atau yang kurang jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.